Oke, selamat malam lagi kepada adik mahasiswa. Jadi di malam hari ini, saya akan coba untuk menjelaskan pada Anda lanjutan dari materi yang sudah saya jelaskan minggu lalu tentang piutang, di mana di malam hari ini saya akan jelaskan tentang cadangan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang gitu ya, yang sering orang bilang. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi yang saya sudah, berikan di minggu sebelumnya, di mana di minggu sebelumnya itu Anda sudah membuat tentang transaksi piutang, di mana saya ambil salah satu contoh ini, jawaban dari teman Anda Adika, tentang rekapan umur piutang dari PT ABC. Oke, ini rekapannya di sini ada. Kemudian, di minggu ini, saya akan coba sekarang menjelaskan bagaimana kalau misalnya terjadi keadaan piutang-piutang dari 7 orang ini, Iwan Budianto, Yusuf, Surya Negara, Surya Wardana, Intan Sandrina, Widya Mahantara, dan Made Adika ini tidak tertagih. Jadi apa yang akan terjadi kalau piutang ini tidak tertagih gitu ya. Jadi itu yang akan saya jelaskan di, pertemuan pada materi hal ini, seperti itu. Nah, jadi itu namanya adalah ketika piutang tidak tertagih, maka kita harus, logikanya adalah dalam akuntansi kita harus mencadangkan dulu. Mencadangkan berapa sih piutang yang tidak tertagih, itu kita cadangkan dulu. Nah, sebenarnya apa sih cadangan kerugian piutang itu ya pertanyaannya, atau cadangan piutang tertagih ini sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah, kebijakan dari pihak manajemen dalam perusahaan, itu apakah akan membuat cadangan akun, kerugian piutangnya atau tidak. Tetapi umumnya adalah perusahaan harus membuat akun cadangan kerugian piutang ini, karena dalam akuntansi itu kita menganut paham konservatisme atau konsep hati-hatian. Jadi ada anggapan bahwa tidak semua piutang yang kita miliki itu akan mungkin tertagih. Jadi, mungkin di pertemuan pertama ketika saya mengajar tentang akuntansi keuangan 1, itu saya menjelaskan sebuah konsep yang namanya konsep konservatisme atau konsep kehati-hatian, di mana kita sebagai seorang akuntan, itu sangat dituntut untuk hati-hati dalam bekerja, terutama hati-hati dalam melakukan pengakuan terhadap apapun. Nah, kalau piutang ini kan sebenarnya pengakuan, sama kayak Anda misalnya, memiliki piutang, misalnya saya memiliki piutang pada satu orang, kan kita harus mengakui ada piutang itu. Misalnya nih, saya memiliki piutang kepada Adika sebesar, Rp1.000.000. Kalau saya ditanya misalnya, "Pak Gongde, berapa sih Pak Gongde punya piutang kepada Adika?" Kalau saya seorang akuntan itu saya nggak akan bilang Rp1.000.000, tapi saya akan bilang Rp1.000.000 itu dengan cadangan mungkin nggak tertagih senilai 100.000 gitu saya bilang. Jadi saya bilang kepada orang-orang itu bahwa kotornya memang piutang itu sebesar 1 juta, tetapi ada cadangan, yang mungkin tidak tertagih itu sebesar Rp100.000. Itu yang saya bilang pada orang-orang. Jadi saya nggak berani mendeklar bahwa piutang saya itu sebesar Rp1.000.000 karena dalam akuntansi sudah ada kemungkinan bahwa piutang itu mungkin tidak tertagih. Jadi kita harus lebih konservatif menjadi seorang akuntan, itu maksudnya di sini. Oke ya, jadi konservatif itu merupakan konsep kehati-hatian dalam accounting. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, "Pak, kalau cadangan kerugian piutang ini merupakan hasil dari apa sih, Pak?" Gitu ya. Jadi cadangan kerugian piutang itu merupakan hasil dari persentase kebijakan yang dianut oleh perusahaan terhadap potensi atau jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Jadi sebenarnya untuk membuat cadangan kerugian piutang ini merupakan hasil dari pengalian atau perkalian antara persentase, cadangan kerugian tidak tertagih dengan jumlah piutang yang, dikelompokkan menurut umurnya. Jadi semakin lama umur piutang itu, maka kemungkinan tidak tertagihnya akan semakin besar, seperti yang saya contohkan di minggu lalu. Jadi kalau semakin lama Anda memiliki piutang, kan semakin besar kemungkinan tidak tertagih. Karena mungkin orang sudah hilang, orang sudah lupa, ataukah mungkin, orang sudah meninggal, itu nggak ada lagi orang itu. Jadi semakin lama piutang itu, maka akan semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya. Dan itu akan mengakibatkan persentase kerugian piutangnya pun akan semakin besar. Jadi itu seperti, apa ya, istilahnya garis lurus itu ya. Jadi semakin lama umur piutang, maka cadangan kerugian akan semakin besar. Kalau cadangan kerugian semakin besar, maka persentase kerugian piutangnya pun akan semakin besar. Itu sebuah garis lurus dia, analoginya itu lurus. Oke. Kemudian, besarnya cadangan kerugian piutang setiap tahun itu akan selalu berubah mengikuti nilai dari akun piutang itu sendiri gitu ya. Jadi semakin besar piutangnya, maka akan semakin besar juga cadangan kerugian piutangnya. Sedangkan sebaliknya semakin kecil, piutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin kecil juga
cadangan kerugian piutangnya. Apalagi kalau piutangnya nggak ada, itu nggak ada yang dicadangkan ya di sana. Kalau nggak ada piutang maka nggak ada yang dicadangkan. Nah, kemudian, cadangan kerugian piutang ini merupakan nilai yang dapat ditoleransi oleh pihak manajemen perusahaan. Jadi seorang akuntan itu harus berpatokan pada angka cadangan kerugian piutang ini. Jangan sampai nilai piutang yang benar-benar tidak tertagih itu lebih besar dari nilai cadangan kerugian piutang ini. Jadi, kalau kita mencadangkan, kerugian piutang itu kan sebenarnya itu belum tentu piutang itu nggak tertagih gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya saya memiliki piutang sebesar Rp1.000.000 kepada Adika. Saya cadangkan kerugiannya itu sebesar 100.000. Jadi ada kemungkinan tidak tertagih Rp100.000. Tapi balik lagi itu kan hanya sebuah kemungkinan. Tapi kenyataannya kan bisa aja bahwa semua piutang saya itu dapat saya tagihkan kepada Adika. Jadi Adika itu bayar seluruhnya sebesar Rp1.000.000 itu, seperti itu. Jadi, kalau memang nanti itu benar-benar tidak dapat ditagih, baru kita harus, membuat kerugian piutang secara langsung gitu ya. Tapi kalau, memang itu hanya merupakan cadangan, ya kita hanya mencatatnya sebagai cadangan. Nanti akan saya jelaskan dalam bentuk jurnalnya seperti apa sih, Pak, kalau memang kita baru mencadangkan, kemudian kalau memang benar-benar piutang itu tidak dapat ditagihkan, itu bagaimana jurnal, nanti akan saya jelaskan di situ. Tapi yang perlu Anda pahami adalah cadangan kerugian piutang ini adalah hanya merupakan cadangan, belum tentu bahwa semua cadangan ini akan tidak dapat ditagih gitu ya. Itu konsepnya dulu dipahami. Jangan kebalik, jangan Anda berpikir bahwa, "Oh, baru mencadangkan berarti itu semua sudah hilang." Nggak seperti itu juga. Jadi ini kan hanya cadangan saja. Jadi kalau memang benar-benar tidak dapat ditagih, nanti kita akan kurangkan dari cadangan ini. Jadi logikanya adalah jangan sampai piutang yang tidak tertagih itu lebih besar dari cadangan yang sudah kita buat, kayak gitu. Jadi tolak ukur kita adalah cadangan. Jadi kalau cadangan kerugian piutang itu sebesar Rp100.000 gitu ya untuk Adika itu, jadi jangan sampai nanti nilai yang dibayarkan oleh Adika itu kurang dari 900.000 karena cadangan cuma 100.000 aja. Jadi bagaimanapun caranya kita harus mencoba untuk menagih sampai dengan nilai itu tidak lebih besar dari cadangan yang sudah kita buat gitu ya. Karena kalau nilai kerugian piutang udah lebih besar dari cadangan yang kita buat, itu terlihat, manajemen perusahaannya nggak benar dalam mengelola piutangnya. Atau di sini, atau dalam hal ini akuntan itu nggak benar dalam mengelola piutangnya, kayak gitu. Oke? Jadi makanya saya bilang di sini itu merupakan tolak ukur dari atau nilai yang dapat ditoleransi oleh pihak manajemen perusahaan, cadangan kerugian piutang itu. Nah sekarang, pertanyaannya, "Pak, bagaimana untuk jurnalnya, Pak?" Gitu ya. Jadi jurnal untuk cadangan kerugian piutang itu ada 2. Yang pertama adalah jurnal ketika kita membuat cadangannya dulu. Jadi kita membuat cadangannya dulu bagaimana jurnalnya gitu ya. Jadi jurnalnya mungkin sudah pernah saya jelaskan juga di, semester 3 kemarin. Jurnalnya adalah beban cadangan kerugian piutang, oke, atau di sini kita bilang beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, itu jurnalnya dia. Jadi beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang itu merupakan jurnal ketika kita baru mencadangkan, kerugian piutangnya. Jadi kita bikin dulu cadangannya. Di sisi kreditnya adalah cadangan kerugian piutang, sisi debitnya adalah beban kerugian piutang. Tapi beban kerugian piutang inilah beban yang fiktif istilahnya ya, karena kita baru mencadangkan aja, istilahnya baru estimasi saja beban kerugian piutang ini, kayak gitu. Inilah jurnalnya dia. Kemudian, akun beban kerugian piutang ini merupakan akun yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan cadangan kerugian piutang ini merupakan akun yang berada pada laporan neraca. Oke. Kemudian Pak, kalau misalnya Pak di akhir tahun ternyata memang benar Pak, ada piutang yang tidak dapat ditagih. Misalnya piutang ke Iwan Budianto gitu misalnya, ada setengah dari piutang ini nggak tertagih Pak. Karena mungkin Iwan Budiantonya sudah nggak ada lagi, ataukah dia sudah keluar negeri, ataukah dia sudah bangkrut itu misalnya, nggak ada lagi orang ini, ataukah dia nggak bisa bayar lagi piutang ini. Jadi jurnalnya gimana Pak gitu ya. Jadi jurnalnya adalah ketika memang benar-benar piutang itu nggak tertagih, jurnalnya jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang itu pada piutang, itu jurnalnya dia. Ini jurnal pada saat memang benar-benar piutang itu nggak dapat ditagih. Jadi jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang pada piutang, seperti itu jurnalnya. Oke, jadi seperti itu aja, materi yang saya jelaskan di malam hari ini. Nanti akan saya berikan Anda soal. Jadi soal itu merupakan kelanjutan dari soal tentang piutang ini, PT ABC ini. Saya berikan lagi soal kepada kalian, di mana di soal itu mungkin saya buka sedikit aja soalnya ya. Nanti pun akan kalian dapatkan di email kalian.
Jadi dalam soal ini, saya coba contohkan bahwa ternyata di akhir tahun 2020 atau selama tahun 2021 itu, PT ABC itu ternyata menerima pelunasan. Jadi kalau di soal yang kemarin kan PT ABC itu hanya menjual, tapi nggak ada menerima pembayaran sama sekali. Tapi sekarang ternyata selama tahun 2021 itu ada pelunasan piutang dari customer-customer tersebut gitu ya. Jadi nanti, yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus menjurnal dulu untuk pelunasannya. Jadi bagaimana jurnal untuk pelunasan piutang, di mana di sini terkadang ada potongan penjualan di sini, jadi kalian harus mampu untuk membuat jurnal tentang potongan penjualan ini, seperti apa jurnalnya gitu ya. Kemudian, setelah Anda membuat jurnal itu, Anda tentukanlah berapa sih persentase kerugian piutang, dari masing-masing umur piutang. Jadi setiap kelompok umur tuh udah ada persentase kerugiannya. Semakin lama dia semakin besar persentasenya. Jadi kalau umurnya 0 sampai 30 hari, persentase kerugian piutangnya sebesar 1%. Kalau 31 sampai 60 2%, kemudian 61 sampai 90 hari 5%, 91 sampai dengan 120 hari 10%, dan di atas 120 hari saya bikin 20%. Jadi semakin lama umur piutang semakin besar persentase kerugian piutangnya dia. Oke, nanti kalian setelah kalian, membuat pelunasan ini, oke, kalian kemudian dibikin lagi kelompok umurnya. Jadi kelompok umur yang kalian bikin kemarin ini Anda harus kurangi dengan pelunasan-pelunasannya dia, oke. Kemudian setelah Anda bikin kelompok umur yang baru ini, per tahun 2021 akhir, Anda kemudian, kalikan dengan persentase kerugian piutangnya dari masing-masing kelompok umur ini. Kemudian Anda dapat angka, itulah cadangan kerugian piutang yang baru dari PT ABC. Oke, jadi itu soalnya yang bisa saya berikan di materi video kali ini. Jadi apabila ada pertanyaan dari kalian mohon diajukan, bisa via WA pribadi, japri, ataukah lewat grup, ataukah mungkin lewat email kalau kalian ingin, menjawabnya lewat email gitu ya. "Ada pertanyaan Pak, saya nggak paham Pak, tapi ini jawabannya sudah saya bikin, kira-kira gimana Pak? Coba dicek," seperti itu. Nggak masalah, jadi diajukan aja, pertanyaan dari kalian. Jadi harapan saya adalah kalian mengerti dengan cadangan kerugian piutang ini. Oke, jadi seperti itu materi yang bisa saya jelaskan di malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan selamat mengerjakan soal yang saya berikan.